Halo teman-teman semuanya, kembali di podcast kita nih, yaitu podcast Bos. Gimana kabar kalian? Baik, baik. Oke, sekarang kita udah ada spesial bintang tamu kita, yaitu Kak Cin. Kak Cin. Gimana nih kabar dari Kak Cin? Kabar aku lumayan baik ya. Pusing nggak? Iya. Aduh, kalau pertama-tama ya wajar lah ya, banyak tugas, banyak kerjaan, banyak praktikum. Tapi mungkin aku tetap senang sebenarnya jalannya. Kalau kalian sendiri gimana? Gitu lah Pusing ya. sih, pusing sih karena jujur aja ya, P5 ini agak apa namanya, agak bikin pusing, nantang banget. Tapi kan seru ya, jadi bisa menambah kreativitas, Iya. ketemu orang baru, nambah wawasan. Oke, jadi sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja kali ya, mengenai pola makan yang sehat. Jadi aku mau tanya dulu, pola makan yang sehat itu apa sih kak? Kalau menurut aku sendiri ya, pola makan yang sehat seperti yang kita ketahui pada umumnya, dimana kita bisa mengimbangi makanan-makanan atau asupan gizi 4 sehat 5 sempurna dalam tubuh kita, sehingga metabolisme atau keseimbangan dalam tubuh kita itu bisa terjaga. Jadi kita bisa punya energi yang kuat, mudah fokus, kemudian juga tidak gampang sakit atau terserang penyakit. Nah, itu menurut aku sudah termasuk dalam pola makan sehat. Lebih ke apa ya? Lebih ke feedbacknya atau yang kita rasakan setelah mendapatkan pola makan sehat. Nah, pola makan sehat sendiri itu dimana makanan kita itu setiap harinya selalu bervariasi dan selalu memenuhi 4 sehat 5 sempurna tadi. Misalnya mulai dari sayur, kacang-kacangan, telur atau protein tadi, kemudian karbohidrat, mineral, vitamin dan lain sebagainya yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang cukup kompleks. Kalau gitu untuk kakak nih, kan banyak orang nih bingung gimana cara mulai pola makan yang sehat. Nah, itu gimana sih langkah awal atau cara-cara awal gitu biar kita bisa jalanin program pola makan yang sehat? Kalau untuk zaman sekarang mungkin susah ya, apalagi zaman sekarang tuh anak-anaknya suka makan yang asin, lebih asin-asin lagi ya kan, manis-manis banget gitu. Nggak mau dilihat dulu itu makanannya seperti apa, kira-kira aku udah makan berapa banyak hari ini, jangan sampai malam makannya itu lagi, besok makannya itu lagi, nanti malamnya mungkin makannya itu lagi. Padahal sebenarnya kita harus bervariasi ya, karena untuk memenuhi tadi gitu kan. Kalau untuk memulai itu sebenarnya dari diri kita sendiri dulu ya. Apakah kita mau mulai pola makan sehat? Yang pasti makanan pola makan sehat itu tidak enak ya. Kalau misalnya makanan yang nggak sehat itu pasti enak banget ya, karena memang di sana ada bahan-bahan yang kita tidak ketahui ditaruh apa aja. Nah, untuk memulainya itu gampang banget. Bisa dimulai dari kita hari ini mau makan apa sih? Kalian bisa cari, misalnya hari ini kita mau makan sayur, sayur apa, tapi nanti lauk selanjutnya kira-kira apa, mungkin nasi merah, atau nggak usah pakai nasi, ya udah nanti lauknya ditambahin telur atau ditambahin kacang-kacangan. Habis itu kita bisa makan buah atau minum susu gitu. Untuk mulainya pasti butuh konsisten ya, nggak bisa kita hari ini makan sehat besoknya ya udah makan junk food. Nah, makan sehat itu kan pasti kita secara terus menerus dalam satu lingkaran itu kita makan yang sehat terus. Jadi kalau kita udah punya niat, konsistenkan, terus belajar ya, karena setiap hari makanan itu terus berkembang, kandungan bahkan inovasinya terus berkembang. Jadi kita perlu belajar terus gimana perkembangan makanan hari ini. Kalau kita sudah menjalani pola makan yang sehat tersebut, apakah ada dampak buruknya atau dampak baiknya? Sebenarnya ada ya. Jadi kalau untuk dampak baik dan dampak buruk, setiap apapun ya, konsumsi makanan itu pasti ada. Kalau misalnya kita terlalu berlebihan juga pasti nggak baik. Misalnya kalau kita kekurangan juga ya nggak baik gitu ya. Kalau bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan juga apa yang kita perlukan aja gitu. Jangan sampai nanti yang berlebihan kita ambil, malah yang ada nanti kerusakan, bahkan metabolismenya terganggu gitu kan. Sebenarnya ada sih beberapa contohnya, misalnya berlebihannya itu dalam artian aku nggak pingin makan yang ini karena aku nggak suka gitu ya, atau nggak tahu ya ada masalah apa gitu dalam
dirinya dia. Kemudian dia cuma makan ini terus, tapi kebutuhan atau asupan gizi yang lainnya itu diabaikan. Padahal itu sangat penting. Misalnya aku mengabaikan makan daging mungkin karena suatu hal gitu ya, tapi yang lainnya tetap dimakan gitu. Padahal kita kan juga perlu ya tambah zat besi dan juga energi dari serat dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu diperhatikan, jangan sampai kita menolak yang dibutuhkan yang lain, tapi kita mengambil yang kita sukai aja. Padahal kan tubuh kita tuh nggak milih, tubuh kita tuh perlu banget tempat sehat yang sempurna tadi. Nah, kalau untuk dampak baiknya sendiri ya pasti dong ya, kita punya energi yang konstan atau stamina yang kuat untuk menjalani hari-hari kita. Jadi di sekolah kita nggak cuma ngantuk-ngantukan atau misalnya pulang nanti kita masih begadang karena kita habis makan atau habis main game itu kan. Jadi pola makan sehat dan hidup sehat itu saling berdamping. Jadi jangan sampai kita cuma makan sehat tapi hidup kita juga nggak sehat. Misalnya kita makan sehat, udah tidur aja, tapi kita tidak beraktivitas. Jadi energi yang kita makan itu tidak dikeluarkan gitu melalui respirasi. Jadi itu juga perlu ya namanya keseimbangan gitu, antara makan dan juga pola hidup. Kayak jadi satu pola makan dan hidup sehat. Kalau hidup sehat tersendiri apakah termasuk dalam kategori olahraga? Kalau hidup sehat itu olahraga juga masuk, cuman bukan olahraga aja kan, masih ada pendukung lain yang mulai dari tidur nih. Apakah tidur kalian sudah teratur gitu kan? Oke, tugas malam-malam gitu ya, begadang habis itu. Kemudian nanti paginya karena udah ngantuk, skip makanan pagi atau sarapan pagi, makannya langsung siang. Itu juga termasuk pola hidup sehat ya. Jadi pola hidup sehat itu menggandeng atau memperhatikan banyak aspek, bukan cuma dari makan atau olahraga. Misalnya ya tadi aku bilang tadi itu tidur, gimana tidur kalian, apakah istirahat itu cukup, atau bisa juga kayak istirahat itu nggak selalu fisik, otak juga butuh istirahat ya kan. Ya jadi saling saling kesinambungan, saling bekerjasama lah antara tubuh dan yang lainnya, dan diri kita dan juga lingkungan kita juga harus saling seimbang. Mungkin ini apa namanya, kan pola makan itu kan memiliki kriteria yang bisa disebut kayak ini pola makan yang sehat nih, ini nggak sehat. Nah itu apa sih kriterianya itu? Kalau sepengetahuanku ya, bisa dilabeli itu sebenarnya ya selain kita ngecek itu secara internal, secara eksternal kita bisa lihat juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kemasan, kita ngambil contoh kemasan dulu ya, ini yang aku tahu aja. Kita bisa misalnya tulisannya sehat, tapi apakah benar kan di dalamnya itu sehat? Nah, di dalam komposisi itu kan ada tulis misalnya garamnya segini, gulanya segini. Nah, itu kita juga harus memperhatikan apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita, apakah ini dalam keadaan sehat apa tidak gitu kan. Kemudian banyak yang bilang kalau misalnya sehat itu sayur, kan belum tentu juga ya. Ada beberapa sayur yang mungkin kita tidak bisa konsumsi, atau misalnya kita tidak bisa makan sayur itu karena ada apanya atau satunya atau apa gitu kan. Ada juga yang kayak mungkin kurang untuk menyimbangi kebutuhan energi atau gizinya kita. Jadi pola makan sehat itu ya seperti tadi, bukan cuma satu tapi banyak, bervariasi, dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tidak baik dan tidak baik, tidak lebih dan tidak kurang. Kan tadi makan kan makanan yang bervariasi. Itu contohnya itu apa aja sih? Contohnya nggak mungkin cuma Indomie sama nasi doang ya. Nah, misalnya sehari ini aku ingin makan sayur bayam pakai nasi, mungkin nasinya bisa nasi merah nih, anti mainstream ya sekali-kali. Terus dagingnya daging ayam tapi yang dipanggang, wow, mahal banget ya. Pagi-pagi udah makan nih. Oke, terus mungkin setelah makan itu atau mungkin sebelum makan kita mau makan buah dulu nih. Hari ini kita mau makan buah apel misalnya. Terus besoknya aku nggak mau deh makan nasi atau makanan yang tradisional, aku pengen makan yang Eropa, kayak misalnya
roti gitu kan. Roti apa ya? Roti tawar juga bisa sih, roti krusan atau apa yang memang boleh, yang penting roti gitu. Karena kan karbohidratnya beda ya, nasi sama roti itu beda. Nah, bisa juga dikasih selai, misalnya selai mentega atau selai buah juga bisa, atau mungkin nanti aku mau makan steak nih, misalnya makan steak sapi merah atau wagyu ya. Keren ya, wagyu. Nah terus nanti di sampingnya dikasih wortel, misalnya kacang polong, atau kalian juga mungkin nggak mau lah terlalu kenyang gitu, aku cuma pingin makan roti dengan susu gitu, atau misalnya mau besoknya ya, minum besoknya misalnya ikan pepes, ikan bakar, terus nanti mau minum air juga apa sih sebenarnya, karena kita air butuh ya, jangan minum boba terus setiap hari tapi lupa minum air gitu ya kan. Itu ginjal kalian wajib dipertanyakan ya, apa nggak sakit tenggorokan ya setiap hari minum gula terus. Nah jadi semuanya itu harus diperhatikan juga, jadi semuanya itu harus bervariasi, misalnya hari ini, hari besok, dan selanjutnya. Ya mungkin ya nggak bisa dipaksakan juga ya, misalnya orang mau dipepet atau apa, tapi kalau bisa sebisa kita coba untuk memvariasikan makanan-makanan yang tadi. Jangan lupa minum air, karena air itu bisa bikin kita fokus, bisa jaga kesehatan kita. Dan kalau bisa minum air yang mineral ya, minum kemasan, jangan isi ulang ya. Kita takut ya isi ulang ya kan, dia ngambil airnya dari mana, air sungai, air got kah, atau air yang kayak gimana kan kita nggak tahu ya, karena di situ banyak banget bakteri dan juga mikroba yang mungkin tidak baik buat kita. Oh ya, tambahan lagi satu tadi, misalnya juga susu juga nggak cuma yang kita tahu susu sapi ya, mungkin bisa kita minum susu kedelai yang bisa lebih sehat, atau mungkin buat yang lactose intolerant boleh. Jadi nggak selalu harus yang sesuai dengan apa ya, prima dari prismnya makanan yang harus ada susu dan enggak sih. Kita bisa belajar kayak kandungan ini sama ini tuh sama tapi beda apa ya, beda fisiknya gitu. Misalnya ini bentuknya roti tapi ini bentuknya ini, tapi kandungannya sama. Nah itu juga bisa. Kalau gitu nih, pendapat kakak nih untuk anak-anak zaman now nih, kan udah makanya itu kan juga sembarangan banget gitu, kayak udah makan topoki itu sampai sehari seberapa kali gitu ya kan. Aduh, Sekarang kalau aku aja pertanyaan juga ya. variasi kan makanya. Iya. Bener. Nah itu pendapat kakak itu gimana sih dengan zaman now? Sebenarnya makanan modern juga itu pasti ada kandungan gizinya ya, tapi mungkin entah itu dari gabung dengan apapun itu yang sampai merusak suatu kebutuhannya apa tidak, aku nggak tahu. Tapi yang pasti apa ya, memang susah sih ya kalau misalnya orang tuh udah ngikut tren, terus udah apa ya, mulut orang Indonesia, mulutku tuh orang Thailand lah, orang mana gitu, emang susah ya kalau misalnya kita mau mengubah gaya atau pola hidup seseorang gitu kan. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri, mungkin nanti orang bisa mengikuti gitu dari gaya hidup sehat kita. Nanti mungkin dia bisa penasaran, kamu kok orangnya kelihatannya awet muda, kok kamu kelihatannya bersemangat banget, sedangkan yang lain kok lemes-lemesan, atau mungkin badanmu bagus deh, kamu resepnya apa gitu ya. Kita bisa kasih tahu kalau kita itu menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat gitu. Intinya ya, yang terlalu banyak atau kelebihan itu ya baik, kekurangan juga baik. Jadi makan modern boleh lah ya, makan tiap Asal hari tahu sekali. batasnya. Iya, tahu batasannya. Aku nggak tahu ya kalau kamu makan tiap hari, kamu apa ya? Aku nggak bosen ya makan itu terus tiap hari ya kan. Cobalah makan yang lain, pasti enak. Tergantung kita ngolahnya. Makanya masuk FPP supaya tahu nih ya kan, cara ngolahnya gimana supaya tetap sehat, tapi juga anak-anak tuh mau makannya atau lihatnya tuh menarik gitu, enggak yang itu aja. Di FTP aja, jadi mungkin ada yang masuk jadi Malah masuk promosi. ya. Makanan konsumsi secara terus menerus itu ada ya makanan yang kalau dikonsumsi terus menerus itu bikin
bisa suatu sakti kok atau apa. Kalau itu kembali lagi ya sebenarnya. Selain yang aku bilang tadi kelebihan tuh nggak banyak kurang goreng, mungkin salah satu yang bisa aku ambil contoh salah satu kecilnya itu misalnya ada anak yang laktos intoleran atau nggak bisa minum susu sapi, jadi penggantinya susu kedelai. Jadi ya jangan dipaksakan kalau misalnya tubuh kalian menolak gitu. Kalau bisa ya makan yang bisa kalian makan. Ada juga yang mungkin selain laktos intoleran tadi itu ini dari temanku sendiri ya, jadi kenalan gitu ya. Dia itu nggak bisa makan timun, melon, semangka, pepaya. Jadi yang masih sama family-nya tuh dia nggak bisa makan. Jadi ya kalau kamu paksa ya sistem tubuhmu bakal nolak terus. Jadi ya kalau bisa kamu yang tahu dirimu seperti itu, cobalah makan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga yang bisa diterima dengan dirimu gitu loh. Ya maksudnya bukan menyupport kamu untuk makan modern atau makan junk food setiap hari juga ya enggak ya. Ya aku tahu itu bisa diterima kita semua, tapi ya kembali lagi ke tadi ke diri kita sendiri. Kita harus memfilter, harus bisa mengkoordinasikan diri kita tuh supaya jangan sampai sakit, jangan sampai kelebihan dan yang membuat kita itu terganggu gitu metabolisme. Aku percaya, iya, aku percaya sih zaman sekarang kita bisa lah mengajak teman-teman kita tuh buat makan pola hidup sehat. Bisa belajar masak juga, ya kan? Ya kayak tadi aku bilang tadi itu ya kan. Jadi sekarang tuh dunia tuh apa ya? Dinamis gitu. Jadi nggak muluk-muluk gitu terus. Jadi kalau bisa ya sebagai anak muda kita selain mensosialisasikan promosi atau mengonsumsi diri kita sendiri, ya bisa sih coba gitu buat ini buat yang pasti bermanfaat buat kita dan juga Kan tadi Kak Cih bilang apa kita harus memperbanyak air mineral lah. Kalau kita ganti ke seperti itu apa boleh kalau kita? sebenarnya sepengetahuanku kalau misalnya kayak gitu sih nggak boleh ya, karena yang kita butuhin itu kan air ya. Nah kalau misalnya kalau kalau dari buah kan itu air dicampur buah, jadi masih ada sari-sari buahnya ya kan. Itu takutnya sih merusak sistem kerjanya ginjal gitu kan. Sedangkan kita itu kan butuhnya air juga, bukan yang campuran gitu. Jadi menurutku jus itu boleh, cuman kita harus minum air supaya juga kita nggak dehidrasi. Air itu salah satu apa ya, minuman ya nggak bisa minuman juga sih, yang minuman sih yang sangat dibutuhkan. Nggak boleh tambah apapun, itu kita harus tetap minum air yang tanpa rasa. Takutnya kalau udah dicampur jus itu kan kandungannya udah beda lagi. Iya, jadi ada apa misalnya jus jeruk itu ada vitamin C-nya terus Iya. sama mineralnya. Apalagi air kali. Ini enggak kan kita nih udah jalanin program pola makan yang sehat. Nah, itu kan lagi jalan program pola makan yang sehat, terus kita itu lagi nggak nafsu makan. Itu apa sih dampak ke tubuh kita dan gimana sih cara kita kembaliin lagi nafsu makan kita gitu? Ini aku cerita sesuai dengan pengalamanku sebagai seorang eating disorder. Nah, eating disorder sendiri itu ada banyak. Mungkin kalian sering dengar ya kalau di TikTok itu. Kalau nggak salah eating disorder itu ada 6 deh. Nah, aku masuk ke bukan anoreksia. Anoreksia itu yang nggak mau makan sampai kurus banget ya. Aku tuh yang suka banyak makan tapi nggak kira-kira dan berlebihan. Terus ada juga yang suka makan makanan yang anti mainstream ya, mungkin minum baygon bisa kali ya. Nah, dan lain sebagainya, aku lupa bisa. Nah, yang binge disorder ini gimana caranya aku ngembaliin nafsu makan aku? Kadang aku kan ya terlalu berlebihan makan, berarti kan nafsu makan aku besar ya. Nah, gimana caranya itu kembali ke diri kita sendiri, gimana kita konsisten tadi itu ya, gimana kita mau supaya kita tuh nggak jatuh sakit gitu. Nah, aku kadang makan berlebihan tuh nggak sadar ya, tanpa sadar gitu. Tapi setelah tanpa sadar itu ya aku harus mulai mengurangi atau misalnya dengan olahraga ya supaya seimbang. Jadi nggak ada tumpukan lemak gitu ya, istilahnya dikeluarkan melalui keringat dan juga olahraga tadi. Nah, kalau untuk yang kurang nafsu makan sih zaman sekarang kayaknya ada ya suplemen penambah nafsu makan, tapi itu jangan jangan sembarangan, sesuai dengan resep dokter. Bisa ke dokter gizi juga ya kalau di sana. Selain itu sih apa ya?
Kalau bisa kalian menganggap bahwa suatu pola makan sehat tadi itu tren yang bagus untuk kalian. Jangan suka ikut-ikut ya, Ikut tren. karena iya, karena kadang nggak sesuai dengan diri kita atau yang diri kita butuhin. Terus buat balikin udah. Terus kalau berhubungan dengan pola makan sehat sih, ya kalau bisa apa ya, kontrol itu nafsu. Jadi jangan sampai kita udah nggak nafsu makan, ya udah bebas aja deh makan yang atau yang apa ya tadi ya, baygon. Berarti kalau kita mau nyuci kayak makanan-makanan berminyak itu dampaknya ke tubuh kita itu apa? Yang aku tahu tuh sebenarnya minyak itu memang awalnya digunakan supaya tambah crispy gitu Ya. kan ya. Ada efek-efek gimana gitu rasanya dengan Kemis-kemis. iya gitu. Kalau berlebihan juga kayaknya makanan bakal ini nggak enak ya, Iya, ya makan banyak minyak gitu ya. Sebenarnya minyak itu, nah ini yang paling aku kurang suka juga. Kalau misalnya kita makan di luar, itu kan kita biasanya lihat minyaknya begitu banget tuh. Antara itu digoreng ulang apa memang itu dari reaksi kimia dengan kandungannya kan bisa jadi. Mungkin sekali tapi hitam. Nah, kita tuh perlu menghindari yang dimasak berulang kali. Jadi jangan sampai udah digoreng lagi, digoreng lagi. Jadi mutu nutrisi dalam makanannya itu udah hilang gitu loh. Kalau kita goreng terus itu ya pasti dampak buruk banget ya, bisa memicu penyakit-penyakit seperti kanker dan lain sebagainya. Jadi ya seperti tadi yang aku bilang gitu ya, harus ada porsinya, boleh lebih nggak boleh. Mungkin kalau zaman sekarang kan sukanya fried chicken ya. Kayak Bisa lah makannya ayam rebus yang bagus-bagusan. Jadi kolesterolnya nggak nambah. ada pesan nonton kita. Pesan dari aku sih, jangan suka ikut tren. Yang pertama, wajib filter. Terus makan itu jangan suka milih-milih ya. Kalau bisa makan tuh ya makan aja, tapi ya nggak semuanya. Pilih-pilih makan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau misalnya kamu ingin sehat, ayo nggak apa-apa mulai dari sekarang, tapi harus konsisten, karena konsisten itu kuncinya. Jangan sampai hari ini sehat besoknya enggak, kan kita maunya sehat terus gitu kan. Dan juga jangan cuman dari makanan. Nah, kalau makanan doang nanti buangnya kemana, kan nah, mungkin cuman jadi sebuah kotoran doang kan. Nah, kita bisa olahraga gitu. Nah, kalau bisa ya diseimbangkan lah ya, waktu makan, olahraga, tidur juga jangan sampai suka begadang, jangan banyak pikiran. Ya nggak bisa maksa juga sih banyak pikiran, cuman kalau bisa tidurnya mulai ditata supaya kita terhindar dari penyakit, kita punya kekebalan tubuh yang pas, stamina kita kuat. Jadi untuk menjalani hari aktivitas, mungkin mengejar cita-cita kita tuh ya bisa tercapai dengan baik. Keep sustainable ya guys. Oke, terima kasih buat waktunya sudah mau menikmati video kita, dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton podcast ini sampai akhir. Saya Vincent. Saya Jerry. Saya Carol, kami berikan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dah.